Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati, saya cintai seluruh jajaran pimpinan Suriah dan Tanfidiyah PCNU. Jadi acara kita pada siang hari ini acara nasional untuk rangkaian kegiatan peringatan Harlah NU, rangkaian peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102 dan ke-99. Ke-102 menurut kalender Hijriah dan ke-99 menurut kalender Masehi. Bapak Ibu yang saya hormati, 102 tahun yang lalu, 16 Rajab, waktu itu 1344 Hijriah, para muassis berkumpul untuk mengumumkan berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. Suatu inisiatif yang luar biasa, suatu inisiatif yang tidak hanya membawa bobot strategis dalam skala peradaban, tapi juga membawa bobot ruhani dari para muassis itu untuk cinta dan kasih sayang mereka kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, generasi kita ini, sebagai pewaris dari lebih 100 tahun asar barokah mubadarahnya para muassis itu. Kita mewarisi asar dengan kekayaan yang luar biasa, berupa berbagai macam lembaga-lembaga, berbagai macam aset, berbagai macam pemikiran, gagasan, dan lain sebagainya yang Masya Allah, saya tidak melihat ada asar yang sedemikian besar dari inisiatif siapapun di sepanjang sejarah modern dunia Islam ini yang lebih dalam maknanya dari asar yang ditinggalkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Hari ini kita semua mewarisi tanggung jawab atas asar maha luhur ini, asar yang luar biasa luhur dan luar biasa besar maknanya bagi agama, bagi kemanusiaan. Maka
kita bersama-sama kemudian mengambil pilihan, mengambil keputusan bahwa ini adalah saatnya kita mengkonsolidasikan keseluruhan asar kekayaan, asar yang diwariskan kepada kita ini untuk semakin memudahkan kedepannya nanti upaya-upaya dari seluruh warga, seluruh pejuang, seluruh kudama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita para muassis. Maka kita berkonsolidasi secara penuh yang meliputi 3 matra konsolidasi, yaitu matra konsolidasi tata kelola dengan merapikan berbagai macam standar, mekanisme, proses, prosedur-prosedur, sehingga jalannya dinamika organisasi ini menjadi lebih terukur dan lebih pasti, dan setiap unitnya, lebih-lebih unit kepemimpinan dari semua jajaran kepengurusan ini menjadi unit-unit organisasi yang mapan, dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, dengan martabat yang lebih tinggi di depan siapapun, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan lebih terukur. Matra kedua adalah konsolidasi sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya pembiayaan organisasi. Kita telah melaksanakan sistem pelatihan kader berjenjang. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita berhasil melaksanakan lebih dari 1000 kali PDPKPNU dan meluluskan lebih dari 94.000 kader lulusan PDPKPNU. Kita juga berhasil melaksanakan 43 kali pendidikan kepemimpinan menengah NU atau PMK-NU dan meluluskan lebih dari 2.600 kader. Ini masih jauh dari target yang kita tetapkan untuk kinerja penuh dari pelatihan kader ini, yang kita targetkan sebetulnya setahun seharusnya nanti sesudah semua kapasitas berhasil kita penuhi, kita mestinya harus bisa melaksanakan PDPK-PNU setiap tahunnya sekurang-kurangnya 2.864 kali, dan PMKNU sekurang-kurangnya 800 kali. Tapi sekarang ini insya Allah, karena sambil memenuhi kebutuhan instruktur dan lain sebagainya, kita telah mencapai hasil yang sangat signifikan yang akan cukup menjadi dorongan memperkuat dan memperbesar kapasitas pelaksanaan pelatihan kader berjenjang ini. Insya Allah kami mohon doa restu dari para kiai, para sesepuh, para nyai. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah bisa mulai penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional NU, insya Allah, mudah-mudahan. Untuk konsolidasi sumber daya pembiayaan, alhamdulillah dengan biayaan dari bendahara umum ini, memang pembiayaan itu butuh biayaan. Sekurang-kurangnya dalam setahun terakhir ini, untuk membiayai overhead
atau biaya-biaya rutin di tingkat PBNU, alhamdulillah sudah berhasil kita penuhi dengan hasil-hasil usaha kita sendiri dan tidak mengandalkan lagi donasi. Padahal ini tidak kecil, setiap bulannya PBNU itu harus mengeluarkan belanja rata-rata tidak kurang dari 1,3 miliar setiap bulannya. Alhamdulillah biayaannya bendahara umum ini dengan berbagai macam unit usaha yang kita bentuk telah menghasilkan revenue hasil yang bisa mencukupi untuk membiayai operasi rutin dari PBNU. Mohon sabar, jangan dulu nanya biaya operasi untuk PWNU dan PCNU. Mohon doa restu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, PWNU dan PCNU seluruh Indonesia tidak harus menunggu terlalu lama, mudah-mudahan. Amin. Kita juga melakukan konsolidasi dalam matra agenda, konsolidasi agenda dengan menyusun rencana strategis nasional NU yang kemudian kita jabarkan menjadi rencana strategis di tingkat PWNU dan PCNU yang selaras dengan rencana strategis nasional PBNU tersebut, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus melakukan konsolidasi, khususnya kita mulai ke depan dengan eksekusi lebih lanjut dari agenda-agenda besar yang telah kita canangkan. Tapi sebelum itu saya ingin melahirkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada panjenengan semua, seluruh jajaran pengurus dari PBNU sampai sekurang-kurangnya PCNU, bahkan sampai ke MBC dan ranting, atas ketekunan, kesabaran, ketahanan di dalam bersama-sama mengupayakan berbagai macam agenda konsolidasi kita sekurang-kurangnya selama 3 tahun terakhir ini, yang memang luar biasa intens, luar biasa menyibukkan kita semua. Kalau jalanan macet itu kita pengguna jalan biasanya mengeluh, tapi kalau jalanan lengang itu pasti yang ketar-ketir adalah pemerintah. Karena jalanan macet itu menunjukkan bahwa ekonomi berjalan dengan baik. Kalau jalanan kosong, ini pemerintah bingung karena berarti ekonomi tidak jalan. Itu juga menjadi salah satu cara gampang kita untuk mengukur apakah agenda-agenda kita berjalan dengan baik atau tidak. Semakin kita sibuk, berarti agenda kita berjalan dengan baik. Hari-hari ini kami di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama ini nyaris tidak punya waktu yang cukup untuk beristirahat siang malam, karena begitu banyak pekerjaan yang harus ditangani dan agenda kegiatan yang tidak putus-putus. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama yang telah berjuang bersama-sama untuk ini. Mari senantiasa kita sambungkan semua yang kita lakukan ini, kita sambungkan semua yang kita lakukan ini dalam tabarruk kepada muassis Nahdlatul Ulama.
sehingga semua yang kita lakukan ini akan terus membawa ruh dari barokah para muassis. Kalau barokah kita sendiri, ya saya tidak tahu apakah sudah barokahi atau belum gitu. Maka mudah-mudahan semua yang dilakukan ini tersambung dengan barokahnya muassis, sehingga barokahnya seandainya bukan dari kita sendiri, itu barokah dari para muassis Nahdlatul Ulama, insya Allah. Nah, dalam rangkaian harlah ini kita akan gunakan kesempatan untuk menata lebih lanjut agenda-agenda kerja, sekaligus membuat tampilan atau display mengenai capaian-capaian yang berhasil kita dapat, sehingga kita harapkan ini akan memicu upaya yang lebih decisif, lebih nyata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah tanggal 2 atau 3 Februari kita akan gelar satu forum berupa workshop mengenai asta-cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto beserta pemerintahnya telah menyusun satu visi pemerintahan yang kemudian disebut sebagai asta cita. Maka kita ingin mendiskusikan visi pemerintahan ini dari sudut pandang Nahdlatul Ulama untuk melihat apa yang bisa dikontribusikan oleh Nahdlatul Ulama untuk mendukung sukses dari terwujudnya visi asta cita tersebut. Kita memang harus bekerja sama dengan pemerintah karena anggaran pendapatan dan belanjanya ada di pemerintah. Saya juga sampaikan, bahkan sejak lama saya sampaikan termasuk secara pribadi kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa NU ini hanya bisa sungguh-sungguh punya pekerjaan yang nyata apabila bekerja sama dengan pemerintah. Kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah, nanti NU jadi lebih banyak nganggurnya. Dan orang NU itu kalau nganggur biasanya ngawur. Nah, kita bisa lihat kalau yang ngawur-ngawur itu berarti pengangguran. Nah, maka kita harus konsolidasikannya secara lebih sistematis bersama-sama dengan pemerintah, insya Allah. Sekarang kita sudah dalam komunikasi yang sangat intens dengan berbagai kementerian, dan insya Allah dalam rangkaian kegiatan peringatan harlah ini juga kita akan meresmikan kesepakatan kerjasama dengan berbagai kementerian. Ya. Kita sekarang dalam diskusi intens sekali dengan misalnya Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan makan bergizi gratis. Kita dalam diskusi intens dengan Bappenas untuk berbagai macam agenda program pemerintah yang bisa dikerjasamakan dengan Nahdlatul Ulama, dengan menteri-menteri yang lain, dengan Menteri HAM, Menteri Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Kelautan. Tidak usah diomong itu. Kalau Menteri Sosial itu kita tidak perlu ngomong, pokok asalkan sampean bisa mengadakan banjir dia pasti datang gitu. Dan insya Allah nanti, dan ini semua kita sudah bertekad untuk membawa semua konstruksi kerjasama ini sampai ke bawah, sampai ke cabang-cabang, sehingga nanti pekerjaannya ada di cabang. Saya mohon ini Bapak para pimpinan cabang ini tidak keberatan kalau nanti dibebani berbagai macam pekerjaan karena kerjasama yang kita lakukan ini. Ya.
Ya. Nah, kemudian kita akan selenggarakan puncak resepsi peringatan Harlah pada tanggal 5 Februari di Jakarta, yang sekaligus juga akan merupakan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi Besar NU yang kita selenggarakan nanti insya Allah sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini semua adalah upaya kita untuk terutama melakukan konsolidasi seluruh jajaran Nahdlatul Ulama secara nasional. Mari kita berkonsolidasi dengan sungguh-sungguh supaya kita juga bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan mari kita bersama-sama senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan, bimbingan, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kita di dalam berkhidmah kepada jamiah ini, dan memohon semoga barokah dari jamiah ini sungguh-sungguh jatuh kepada kita sebagaimana yang dijanjikan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.